Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza Ajak akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan pengertian English for specific purposes dan perbedaannya dengan General English. ESP adalah pendekatan pembelajaran bahasa Inggris yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik sesuai dengan bidang studi, profesi, atau pekerjaan tertentu. Jadi fokus ESP ini bukan hanya pada penguasaan tata bahasa dan kosakata umum, tetapi juga pada penggunaan bahasa Inggris yang relevan dengan konteks tertentu. Sementara untuk General English adalah pembelajaran bahasa Inggris yang bertujuan mengembangkan kemampuan bahasa secara umum seperti speaking, reading, writing, dan listening tanpa berfokus pada profesi atau bidang tertentu. Soal nomor 2, uraikan dua karakteristik utama ESP dan menjelaskan mengapa karakteristik tersebut penting dalam percakapan pembelajaran. Yang pertama ada EAP atau English Academic Purpose, berfokus pada bahasa dan keterampilan yang diperlukan dalam konteks pendidikan atau akademik seperti menulis ilmiah, membaca artikel penelitian, dan presentasi seminar. Dan yang kedua EOP atau English Occupational Purpose, fokus pada bahasa dan tugas komunikasi yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau profesi tersebut, misalnya keperawatan, perhotelan, dan pemandu wisata. Jadi keperawatan itu mereka menggunakan ESP untuk berkomunikasi dengan pasiennya. Begitu juga dengan perhotelan dan pemandu wisata, mereka menggunakan ESP untuk berkomunikasi dengan para tamu serta turis mereka. Soal selanjutnya, sebuah lembaga pendidikan di daerah pesisir ingin menyiapkan lulusan yang mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Namun selama ini pembelajaran bahasa Inggris masih bersifat umum. Apakah pendekatan ESP relevan digunakan pada kasus tersebut? Jelaskan alasannya. Pendekatan English for Tourism relevan karena kebutuhan komunikasinya pada kasus tersebut langsung berkaitan dengan layanan pariwisata, bukan hanya bahasa Inggris umum. Dalam konteks wisata, pembelajar perlu mampu menyapa dan menjawab pertanyaan, menangani keluhan, dan berinteraksi secara sopan dengan tamu asing. Tentukan apakah konteks tersebut EAP atau EOP. Konteksnya adalah EOP. Mengapa? Karena pertama, sasaran penggunaannya adalah berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional, sehingga bahasa yang dipakai dalam situasi kerja nyata itu yang kenyataannya. Yang kedua, kebutuhan komunikasinya bersifat fungsional seperti menyapa tamu, memberikan informasi, menangani pertanyaan, dan berinteraksi dalam konteks pelayanan. Dan nomor yang terakhir, sebutkan kedua kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan. Menurut saya ada dua. Yang pertama, kemampuan berbahasa Inggris dengan wisatawan asing. Jadi lulusan kami ini perlu mampu berkomunikasi secara lisan seperti menjemput wisatawan, memberikan informasi tentang objek wisata, menjelaskan budaya, dan menjelaskan budaya tersebut yang berpotensi pada wisata tersebut. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi secara profesional. Lulusan ini perlu menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mitra internasional seperti menulis email, melakukan presentasi, bernegosiasi, dan mengikuti rapat atau diskusi. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.